Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat. Puji Tuhan kalau semuanya baik semua, sehat semua. Di masa pandemi ini kita patut mengucapkan puji dan syukur ya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan meskipun kita hanya bertemu via Zoom atau via tatap maya ya. Semangat masih semuanya? Masih Bu, masih Semangat, semangat. Bu. Ya, harus semangat ya, seperti slogan kita harus sehat, optimis dan semangat. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu biar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi atau menambah wawasan kita. Baiklah, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa. Ibu minta Hadijah untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita pada pagi ini. Baik, Ibu. Jadi, teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih pada Hadijah ya. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Iya, baiklah. Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi ini. Di mana pelajaran kita atau pembahasan kita pagi ini yaitu kita akan membahas tentang menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, namun sebelumnya Ibu akan membacakan KD kita. Yang pertama itu 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat baik lisan maupun tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa atau mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, baik itu nilai moral, sosial, agama, budaya, dan pendidikan, baik lisan maupun tulisan. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Dian kayaknya nggak ada, Bu. Dian. Oh, Dian kemana, Dian? Sakit ya itu. Ketua kelasnya? Bagaimana ketua kelasnya? Ada ini? Kalau dari catatan saya, Bu, Pak Dian itu nggak melapor apakah sakit atau izinnya tidak ada keterangan, Bu. Oh iya, berarti untuk hari ini Dian tanpa keterangan ya, yang lain hadir semua. Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya. Baik, Ibu akan melanjutkan lagi materinya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk materi kita hari ini yaitu menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas juga tentang hikayat. Ibu mau mendengar suara Vergina ya? Ya, Bu. Seingat saya di pertemuan sebelumnya, hikayat itu sebuah cerita yang menceritakan kejadian di masa lalu, Bu. Iya, terima kasih untuk jawaban semuanya. Di dalam hikayat juga terdapat 5 karakteristik hikayat ya. Yang pertama istana sentris. Nah, istana sentris ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, di dalam ceritanya itu dia menceritakan tentang kerajaan. Kemudian yang kedua itu terdapat kemustahilan, seperti contoh yang Ibu sampaikan tadi, hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian anonim. Anonim itu adalah yang tidak tahu siapa pengarangnya. Kemudian yang keempat itu
karakteristik atau ciri dari hikayat itu disebarkan secara lisan. Maksudnya ceritanya itu disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, itu. Kemudian menggunakan bahasa klise dan Melayu klasik. Nah, penggunaan bahasa Melayu ini kalau untuk sekarang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena bahasa Melayu itu adalah bahasa yang mungkin tidak familiar ya di telinga kita atau tidak familiar untuk kita menggunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Misalnya contohnya di dalam bahasa hikayat itu ada kata baharu. Nah, ada yang tahu baharu itu artinya apa? Di dalam bahasa hikayat itu ada kata baharu. Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Iya, Ya. baru bukan Nah, ya, Bu? oh iya, benar sekali jawabannya Holipah ya. Baharu itu artinya baru. Nah, itu kan kata-kata yang mungkin dari kalian ada yang baru mendengar, mungkin ada yang sudah tahu. Nah, dari bahasa hikayat itu bahasa yang jarang sekali kita dengar seperti itu. Ya, sampai di sini penjelasan Ibu. Unsur hikayat itu ada dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik ini adalah unsur cerita yang mendukung dari dalam. Kemudian ada unsur ekstrinsiknya, di mana unsur ekstrinsik ini adalah unsur cerita yang mendukung dari luar. Kemudian yang kedua, ini yang masuk di materi kita adalah unsur ekstrinsik, di mana Ibu sudah sampaikan tadi, unsur ekstrinsik adalah unsur cerita yang mendukung dari luar cerita. Nah, di sini ada nilai moral, nilai religi atau agama, kemudian nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, atau pendidikan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang unsur yang kedua ini, yaitu unsur intrinsik. Ibu akan membahas nilai-nilai yang ada di dalam hikayat Indra Bangsawan yang sudah kalian baca kemarin. Pasti kalian akan bertanya-tanya, apakah semua unsur ini masuk tidak di dalam hikayat yang sudah kalian baca? Baik, kita akan mulai di unsur yang pertama atau di nilai yang pertama. Di nilai agama, oh ternyata ada nilai agamanya, konsep nilainya ada, kemudian kutipan teksnya ada. Kemudian yang kedua, ini nilai sosialnya. Di nilai sosialnya tidak melihat perbedaan status sosial. Mau mendengar suara Vergina ya untuk membacakan kutipan nilainya untuk kita. Silahkan. Ya, Bu. Untuk nilai budaya di dalam hikayat, di sini sudah ada kutipannya, yaitu raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki anak lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Iya, Ibu. terima kasih Vergina sudah membacakan untuk kita kutipan nilai untuk di nilai budaya ya. Baik, Ibu lanjutkan ke nilai moralnya. Nah, di nilai moral untuk hikayat Indra Bangsawan ini, yang pertama itu tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian di ini untuk nilai pendidikan atau edukasi. Nah, kewajiban belajar ilmu agama sejak kecil. Kalau untuk nilai edukasi atau pendidikan yang ini ini harus kita implementasikan di kehidupan kita pada saat ini, karena belajar ilmu agama itu kita inikan dari sejak kecil ya. Ya, mungkin dari penjelasan Ibu tentang nilai ada 5 tadi ya, kelima nilai yang Ibu jelaskan untuk yang unsur intrinsik. Untuk materi kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Kita hanya membahas tentang
unsur ekstrinsiknya ya. Kalau unsur intrinsiknya untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, di unsur ekstrinsik tadi ada 5, nilai moral, religi, sosial, budaya, dan edukasi. Ini di teks yang sudah kalian baca, yang sudah Ibu sharekan di grup kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pada Ibu. kemana ini semuanya? Oh, tidak ada. Sudah paham, Bu? Baiklah. Ya. Ya, Ibu lanjutkan. Di pertemuan kita sebelumnya, di pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah membagikan kelompok ya. Untuk tugas kita hari ini, tugas kalian, sesuai masih dengan kelompok yang kemarin, Ibu sudah bagikan ya tadi teksnya di grup kita. Kalian silahkan membaca teks hikayat si miskin yang telah Ibu unggah tadi di Google Classroom kita. Penjelasan Ibu tentang materi kita tentang menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat atau unsur ekstrinsik ini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Silahkan. Saya silakan. Ya, silakan, Fermina. Saya dulu ya, An. Ya, oke. Ini Bu, menurut saya di dalam teks hikayat itu memuat unsur ekstrinsik. Di dalam ekstrinsik itu ada 5 nilai, yang mana 5 nilai itu yang pertama ada nilai moral. Nilai moral itu berkaitan dengan tingkah laku, kesopanan. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya itu berhubungan dengan kebiasaan adat yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial itu berhubungan dengan masyarakat setempat. Kemudian ada nilai moral, ada nilai agama yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang terakhir tadi ada nilai sosial sudah, budaya sudah, moral sudah, agama edukasi. sudah. Oh iya, ada nilai edukasi. Itu berkaitan dengan pendidikan ataupun pengetahuan yang kita dapatkan, baik itu dari lingkungan sekitar ataupun dari lingkungan luar. Itu Bu yang dapat. Iya, benar sekali. Di dalam pembelajaran kita pada siang hari ini tentang nilai-nilai hikayat khususnya yang ekstrinsik, tadi Ibu menyampaikan ekstrinsik adalah unsur cerita yang mendukung dari luar. Nah, yaitu ada 5 ya, nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Ini sudah dipaparkan oleh Pergina. Jadi harapannya tidak hanya di hikayat kalian bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung, tapi nanti misalnya ada pembelajaran novel, pembelajaran seperti cerpen, nanti bisa juga kita menemukan kelima nilai ini ada terkandung di dalam novel dan cerpen. Apabila nanti di pertemuan kita selanjutnya ada tugas, Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya. Bu nanya Bu. Oh ya, silahkan Pak Hambali. Ini Bu, nanti kan Ibu ngasih tugas ke kita, makanya pasti mengenai tentang nilai-nilai hikayat. Pasti kan nanti Ibu akan menampilkan hikayat itu tersendiri, betul kan Bu? Iya, iya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk mengetahui nilai-nilai hikayat, misalkan nilai moral yang ada dalam cerita hikayat tersebut, misalkan cerita hikayat A, nilai moralnya ini, itu caranya bagaimana Bu? Saya belum paham Bu. Iya, terima kasih untuk pertanyaan dari Hambali. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menjawab sebelum Ibu yang menjawab pertanyaan dari Hambali? Tidak ada. Baik.
Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari Hambali tadi. Bagaimana cara kita mengetahui nilai moral yang ada di hikayat, baik itu hikayat tadi yang Ibu contohkan tadi, hikayat Indra Bangsawan ya. Nanti untuk tugas kalian itu hikayat si miskin. Nah, untuk menentukan nilai moralnya di situ tadi kan sudah dipaparkan bahwa nilai moral itu berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan perilaku, berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tokoh. Nanti itu di dalam cerita itu akan tergambar di situ. Oh, bahwa tokoh si ini sifatnya seperti ini, berarti nilai moralnya, oh ini nilai moralnya, seperti itu. Misalnya, tokoh si A, dia suka berbuat baik meskipun dia dalam keterbatasan, tetapi dia suka membantu, suka menolong, suka meringankan tugas orang lain. Nah, seperti itu sudah termasuk nilai moralnya. Ya, seperti itu. Bagaimana, Hambali? Iya Bu, terima kasih Bu. Untuk materi kita pada saat ini yaitu tentang menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Jadi harapannya nanti pada tugas yang Ibu berikan tadi, kalian sudah bisa mengerjakan untuk nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budayanya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak hanya di hikayat, nanti pada saat nanti ada tugas juga, misalnya materinya tentang cerpen atau tentang novel, kalian sudah mengerti untuk unsur ekstrinsiknya. Dan untuk unsur intrinsiknya pada pertemuan berikutnya juga nanti akan kita sama-sama bahas. Iya, siapa yang bisa memberikan kesan dan pesannya pada pembelajaran kita? Maksudnya apa yang bisa kalian tangkap yang dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Tambahan ilmunya. Ya, silahkan. Ani mencoba menjawab ya Bu. Ya, silahkan Ani. Baik. Yang lainnya tetap buka kameranya ya. Ya, silahkan. Kesan dan pesan yang saya dapatkan dari mempelajari nilai-nilai hikayat ini lebih memahami untuk membedakan mana yang termasuk nilai moral dan sosial, karena sering tertukar untuk saya Bu, nilai moral itu kan biasanya perilaku. Iya. Untuk nilai kan tadi sudah dijelaskan hidup di dalam masyarakat, berarti perilaku seseorang itu bisa berkaitan dengan perilaku seseorang yang lainnya. Nah, seperti itu Bu, kesannya saya bisa membedakan nilai moral dan nilai sosialnya ya Bu. Demikian Bu, pesan dan pesan saya. Iya, terima kasih Ani. Ya, untuk materi kita pada siang hari ini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Bu, sudah cukup. Iya, baik. Kalau semuanya tidak ada lagi yang ditanyakan untuk materi kita pada siang hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan kita, tetap semangat, tekun, dan rajin belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, karena tadi kita memulainya dengan doa, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa juga. Ibu minta untuk ketua kelasnya yang memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan. Ya, baiklah teman-temanku sekalian. Setelah kita menerima materi dari Ibu Gina tadi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum kita meninggalkan kelas kita. Silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita di dalam doa. Terima kasih juga kepada anak-anak sekalian yang sudah bergabung di pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Ibu mohon maaf.
Sekali lagi Ibu ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu optimis, semangat, tekun, dan rajin belajar. Sampai berjumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.